bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, dalam video ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kelas CRM ataupun yang langsung disampaikan kepada saya berkaitan dengan pengelolaan pelanggan. Dan pertanyaan kali ini datang dari Bu Wida yang punya bisnis kosmetik di Jambi. Pertanyaannya adalah, Pak Joko, lebih penting mana kita mendahulukan branding atau justru relationship yang lebih penting? Oke, itu pertanyaan dari Mbak Wida yang di Jambi yang punya bisnis kosmetik. Pertanyaannya, lebih penting mana atau mana yang harus didahulukan, branding dulu atau relationship dulu? Oke, baik, saya jawab. Terima kasih pertanyaannya Mbak Wida. Semoga bisnisnya lancar ya, bisnis kosmetik ya. Bisnis kosmetik ini salah satu bisnis yang pertumbuhannya selalu baik dari tahun ke tahun ya, karena kecantikan itu ya customernya luas, customernya banyak gitu ya. Baik, jawabannya adalah pertama teman-teman, Mbak Wida, bahwa kita pernah membahas bahwa loyalitas pelanggan itu akan membeli produk kita, membeli lagi, bahkan sampai loyal, merekomendasikan kepada orang lain. Faktornya kita kelompokkan menjadi 3: brand, value atau value proposition, benefit, dan relationship. Nah, tadi pertanyaan Mbak Wida berarti menyangkut 2 hal, brand dan relationship. Artinya kita nggak akan bahas value, tapi lebih penting mana, brand atau relationship. Nah, tadi pertanyaan seperti itu. Nah, teman-teman, kalau brand, misalnya kita produk mikro, menengah, atau produk-produk UMKM, rasanya brand itu kadang-kadang belum menjadi faktor yang harus benar-benar kita perjuangkan. Ya, beda ya kalau misalnya untuk produk-produk global, nasional yang kompetisinya cukup sengit, maka customer akan membandingkan brand satu dengan brand yang lain. Nah, justru untuk produk kosmetik, nah ini kita belum tahu nih. Nah, untuk Mbak Wida kosmetiknya seperti apa? Kalau misalnya memang Mbak Wida kosmetiknya itu sudah punya pasar tersendiri, sehingga customer yang disasar itu segmennya sudah, yang selama ini dikelola sudah ada segmennya, maka sebenarnya brand ini yang lebih penting adalah value. Value itu artinya apa yang membuat layanan kita, produk kosmetik tadi, sehingga alasan bagi pelanggan untuk membeli produk kita. Apakah karena harga, apakah karena kualitas, apakah karena pelayanan yang baik, apakah ini kosmetik kekinian. Nah, itu value. Nah, kalau brand itu artinya reputasi. Sebaik apa produk kita diasosiasikan positif di pasar, sebaik apa produk kita dikenal. Nah, itu brand ya, branding, brand. Nah, itu tadi pertanyaannya, brand dulu atau relationship. Nah, kalau misalnya value kita sudah baik, value kita mampu bersaing, benefit yang kita berikan kepada pelanggan, yang kita offering kepada pelanggan itu sudah kompetitif, harganya kompetitif, misalnya kualitasnya juga lebih baik dari kompetitor, nggak kalah dengan kompetitor, kemudian varian produknya juga lengkap untuk dari luar tubuh, dikonsumsi dalam tubuh, untuk kecantikan itu ada, maka secara value, kemudian ini adalah teknologi terkini, kekinian. Kemudian ini secara perawatan di tempat kita itu jauh memangkas biaya dibandingkan misalnya perawatan di tempat lain. Nah, itu secara value itu sudah mampu bersaing, value kita baik. Maka relationship itu menjadi hal yang bisa dilakukan sehingga value-nya sudah baik. Maka untuk memastikan pelanggan itu, pelanggan kosmetiknya Kak Wida tadi beli lagi, bahkan merekomendasikan, maka relationship itu menjadi faktor yang sangat penting. Kalau misalnya value tadi, kompetitor bisa mengamati kita, kemudian menyamakan atau bahkan memberikan lebih baik. Misalnya kita kasih diskon 15%, jangan-jangan kompetitor punya budget untuk membuat diskon 25%. Nah, itu value. Atau misalnya varian kita ada 5 varian, kompetitor bisa menambahkan jadi 6 varian, 7 varian. Lama-lama nanti value kita kalah dengan kompetitor, mudah diamati dan mudah
tiru. Beda halnya dengan relationship. Oke, harga kita mungkin kalah dengan kompetitor. Harga kita facial di tempat kita misalnya 200.000, facial di kompetitor 150.000. Tapi kita ada ucapan ulang tahun, kita ada visit, kita ada layanan mobile app, kemudian kita ada konsultasi dokter gratis. Kompetitor nggak ada. Walaupun harga kita kalah, tapi relationship kita lebih baik. Kita ada after sales service, hari ini beli, hari itu juga ada notifikasi, besok dihubungi, seminggu lagi dihubungi, itu relationship. Kita melakukan relationship lebih baik dibandingkan kompetitor, maka harapannya pelanggan tetap ada berbisnis dengan kita. Jadi kembali ke pertanyaan, branding dulu atau relationship? Mbak Wida silakan lihat di bisnisnya, apakah brand itu mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli kosmetiknya Mbak Wida atau beli ke kompetitor, atau justru value yang berpengaruh. Value itu tadi harga. Kemudian, nah kalau misalnya value kita sudah sama atau minimal sama dan bahkan lebih baik, maka kita bisa memperkuat posisi customer tadi supaya yang beli tetap beli, menjadi loyal, kemudian advokat, dan akhirnya menjadi mitra dengan cara membangun relationship. Cara membangun relationship hanya ada satu cara, yaitu melakukan interaksi. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Wida, brand dulu atau relationship? Relationship silakan dilakukan, diprioritaskan, karena relationship itu unik, nggak mudah ditiru, nggak mudah dimodifikasi oleh kompetitor, dan relationship itu jauh lebih kuat dibandingkan value yang kita berikan, yang mudah ditiru dan mudah dimodifikasi oleh kompetitor. Itu jawaban untuk Mbak Wida, semoga bisa menjawab, dan selamat mencoba di bisnisnya Mbak Wida, semoga bisnisnya lancar. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video Q&A selanjutnya. Terima kasih.